Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menembus langit ketujuh. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang terjadi dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah lalu ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian dari Palestina menuju langit ketujuh lalu ke Sidratul Muntaha. Perjalanan menembus langit yang ketujuh itu hanya ditempuh Nabi dalam waktu 1 malam saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah berupa sholat 5 waktu. Lalu mengapa dikatakan Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak antara dua masjid itu kurang lebih 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki buraq temani malaikat Jibril dan malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan baginda Nabi bertemu nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ketujuh. Sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Namun dikarenakan dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra dan Mi'raj. Dalam hadis dikisahkan di langit pertama Rasulullah bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah yang pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu berlanjut ke langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Berlanjut lagi dari langit kedua menuju langit ketiga, baginda Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi yang paling tampan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berjumpa dengan Nabi Yusuf, menuju lagi ke langit selanjutnya, langit keempat. Pada tingkat ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah berjumpa dengan Nabi Idris, menuju langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lanjut lagi, setelah bertemu dengan Nabi Harun, lanjut ke langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Nabi Musa. Maksudnya di langit ke-6 Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang terakhir perjalanan Nabi Muhammad yaitu menuju langit yang ketujuh. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat setiap harinya. Itu kurang lebih dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat.
karena ia merupakan batas akhir sebuah perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewati kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam hadis yang sama, Rasulullah menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempatnya besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan Rasulullah saat itu tidaklah mudah. Meskipun beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan berbagai godaan, yaitu yang pertama ketika Nabi ditawari minum, yaitu khamr atau susu. Namun Nabi Muhammad memilih susu. Selama perjalanan Nabi Muhammad juga selalu diganggu oleh dengan godaan setan dan iblis yang berwujud perempuan yang menggoda. Ketika mencapai Sidratul Muntaha di langit yang paling atas, langit ke-7, maka perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berakhir. Perintah yang diterima Allah, perintah yang diterima Rasulullah dari Allah saat itu yang berupa perintah sholat 50 waktu dalam sehari, 50 waktu dalam sehari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kemampuan umatnya. Menyadari dalam hal itu, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak itulah umat muslim harus wajib melakukan sholat 5 waktu tersebut, antara lain yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan adanya kisah perjalanan ini, semoga dapat mempertebal keimanan kita dalam meningkatkan sholat 5 waktu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Nanti kita bisa membacanya dan kita belajar dalam isi arti surat Al-Isra tersebut. Demikian kisah tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Semoga selalu jadi pengingat kita untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.